Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sudarja, masuk Politeknik Riau. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan git clone, penggunaan use effect, dan juga penggunaan dynamic route pada React.js, teman-teman. Yang pertama itu saya akan menjelaskan penggunaan git clone. Clone sendiri ini nanti kita buat skenario di mana kita akan membuat folder baru dengan namanya tuh bebas, teman-teman. Lalu jika sudah ada GitHub-nya dan file GitHub-nya, teman-teman bisa lihat misalnya GitHub teman-teman sudah memiliki repository atau file yang sudah jadi. Nanti kita akan buka GitHub-nya lalu pergi ke repositorinya yang dimana kita lihat misalnya di bagian kanan atas itu ada apa profilnya. Jika sini ada tulisan repository maka akan muncul repository yang teman-teman buat. Di sini saya akan membuat yang punya saya .df ini, lalu nanti ada di bagian warna hijau ada kode. Di sini nanti kita akan menggunakan link yang untuk memanggil repository atau file-file yang berada di sini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membackup atau membackup file dari menzip-zipkannya file dari yang kita buat sebelumnya, teman-teman. Jadi hanya cukup memanggil URL saja. Kita copy lalu kita kembali. Nah, untuk pertama itu teman-teman bisa buka terminal. Terminal sendiri ini teman-teman cukup masuk ke dalam foldernya. Di sini saya sudah membuat foldernya dengan nama teks 2tf. Dia akan masuk. Lalu kita akan buka terminalnya. Jika sudah, maka teman-teman bisa membuat kode dengan nama git clone. Lalu teman-teman bisa pastikan link yang tadi, link repository yang teman-teman yang gunakan. Lalu untuk misalnya agar dia tidak membuat folder baru, kita menggunakan folder yang kita buat ini atau kita gunakan sekarang ini, maka teman-teman cukup setelah URL-nya teman-teman bisa spasi lalu teman-teman bisa klik titik agar dia terbuat di dalam folder yang kita gunakan sekarang, teman-teman. Sudah, maka enter saja. Kita tunggu sebentar. Lalu jika sudah, teman-teman nanti bisa melakukan seperti biasa itu git itu npm install dan npm rundev untuk mengeceknya jika berhasil, teman-teman. Dan jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pergi ke command prompt-nya. Command prompt sendiri ini teman-teman langsung saja npm install untuk menginstalnya agar berjalan. Jika tunggu sebentar, setelah itu kita akan npm rundev. Setelah npm rundev kita akan membukanya. Jika berhasil maka sudah mengklon file project yang teman-teman atau file React.js teman-teman yang ingin gunakan lagi. Jika sudah seperti ini, maka teman-teman cukup npm rundev. Jika berhasil, dia akan mengeluarkan linknya. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Jika berhasil, dia akan muncul ke tampilan website yang teman-teman buat atau yang teman-teman gunakan dari repository, link repository yang teman-teman simpan tadi atau yang teman-teman telah buat sebelumnya, ya, teman-teman. Dia akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari penggunaan git clone. Setelah itu saya akan menjelaskan penggunaan use effect, teman-teman. Use effect sendiri ini saya akan membuatnya di dalam project saya. Untuk use effect-nya sendiri ini saya gunakan di dalam error patch, teman-teman. Yang dimana jika error patch-nya itu nanti tampilan error patch-nya itu nanti terdapat kata-kata atau quote, ya, teman-teman. Sini use effect sendiri ini adalah hook di React yang digunakan untuk menyimpan data atau state dalam sebuah komponen. Maka use effect adalah hook yang digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen dirender, teman-teman. Jadi biasanya digunakan untuk juga menjalankan sesuatu setelah komponen muncul.
butuh respon juga terhadap perubahan proof atau state, efeknya hanya boleh dijalankan satu kali. Nanti kita akan lihat berapa kali dia akan jalankan, teman-teman. Dan efek itu harus diberikan saat komponen hilang, teman-teman. Jika kita kembali ke halaman dashboard, misalnya dari error patch ke halaman dashboard, maka komponen itu hilang, teman-teman. Lalu untuk pertamanya, di error patch sendiri ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di error patch. Nah, ini adalah tampilan dari API code-nya. Di sini saya menggunakan API dari API add-fish-chest-slip, teman-teman. Nah, ini dia akan mengambil ID-nya itu berbeda-beda setiap kita merender atau mereloadnya, teman-teman. Lalu cara masing-masing itu di sini, teman. Di sini terdapat use effects, dan ini untuk memanggil link dari API code-nya. Dia ini tuh mesetnya agar terpanggil. Ini jika terjadi error, teman-teman, dan ini kosong untuk dia akan munculnya sekali saja, teman-teman. Dan untuk apanya juga jangan lupa untuk mengimport Axios-nya agar dia terpanggil, teman-teman, agar bisa digunakan juga. Lalu jika sudah, mungkin nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Dan setiap kita render, maka akan muncul code-code yang berbeda-beda, teman-teman, ya. Dan untuk mengecekkan dia panggilannya sekali saja, teman bisa F12. Teman bisa lihat di dalam network. Lalu teman-teman pergi ke fetch /xhr, saja. Nah, adverse sendiri ini adalah pemanggilan dari quote-nya, teman-teman. Quote adverse-nya ini. Jadi kan dengan namanya adverse sleep. Nah, jadi dia tuh memanggil nama dengan adverse. Dan itu hanya sekali, teman-teman. Jika mau ulang-ulang pun, dan jika kita kembali ke dashboard, dia tidak ada, teman-teman. Dia tidak hanya terpanggil. Dan jika belum menggunakan user spec, dia tuh akan mereloadnya itu banyak, teman-teman. Jadi setiap dia mereload, maka akan muncul itu sesuai dengan kita berapa klik ya. Misalnya kita muncul sekali, maka dia muncul lagi SV2, SV1, SV3. Setiap kita reload atau kita render ada website, teman-teman, tampilannya. Oke, itu saja. Mungkin itu saja penjelasan penerapan user spec-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan atau penerapan dynamic root, teman-teman. Dynamic root sendiri ini adalah root yang mungkin URL untuk menerima nilai dinamis yang bisa berubah. Biasanya digunakan dalam halaman detail, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan dalam project, dan di project sendiri ini terdapat 4 menu. Ya, 4 menu. Di sini ada car list. Nanti ada car detail sebagai file tambahannya. Juga ada customer detail sebagai tambahannya. Lalu juga di sini ada driver dan driver detail untuk tambahan pemanggilannya. Juga di sini ada di sini ada artikel dengan artikel detail, teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan dari awal artikel. Nah, jadi artikel sendiri ini nanti oh ya, untuk itu JSON, data-data JSON dari menu-menunya, ada artikel dan lain sebagainya. Pokoknya data-data yang berada di page. Nanti itu teman-teman bisa sesuaikan, dan saya itu memindahkannya, dan saya itu membuat folder baru dengan nama data yang berisi data JSON dari semua page yang untuk kita gunakan dynamic root, ya, teman-teman. Jadi ada artikel, di sini ada artikel JSON, ada card JSON, juga di sini ada customer dan juga driver, teman-teman. Lalu di artikel nanti teman-teman bisa sesuaikan di dalam import pemanggilan datanya. Teman-teman bisa ikuti punya saya ini. Di sini ada titik 2. Lalu jika teman-teman sudah menggunakan React-nya, nanti bisa setelah slash dia akan membacanya. Lalu teman-teman sesuaikan agar dia terpanggil datanya. Kalau tidak, akan terjadi error, teman-teman. Sini artikel, maka artikel JSON, maka dia bisa terpanggil, teman-teman. Dan untuk artikel sendiri nanti ada navigate, kemana navigate ini akan mengambil artikel ID-nya. Lalu juga di sini juga ini adalah gaya tampilannya atau style tampilannya.
Dan pentingnya itu hanya di sini teman, untuk memanggil memanggil artikel ID, yang mana artikel ID ini akan dibuat di artikel detail teman-teman. Nah, di artikel detail juga kita itu akan membuat mengimpor data JSON-nya juga, supaya dia akan memanggil sesuai dengan datanya teman. Jadi datanya sesuai dengan artikel, dan artikel JSON dengan artikel detail JXX teman-teman. Nah, untuk artikel detail sendiri ini juga pertama ada import datanya, lalu juga sini ada cons ID-nya, ada ID sendiri ini nanti akan dipanggil di artikel JSX teman-teman. Di sini tadi akan memanggil artikel ID. Lalu juga di artikel detail ini ada cons artikel ID, pemanggilan juga. Dan ini ada tampilan ada tulisan artikel. Jika error tidak muncul artikelnya, ada tulisan artikel tidak ditemukan atau kembali ke daftar artikel. Dan ini untuk kembali ke menu artikel JSON-nya. Ini dia akan nanti membuat halaman baru dengan halaman artikel detail dengan nampai ID-nya, ada ID-nya juga nanti teman-teman. Dan ini untuk juga ini style dari artikel detail teman-teman. Dan kita bisa lihat itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk misalnya artikel detail. Nah, ini untuk tampilan artikel JSX. Lalu di artikel JSX ini nanti teman-teman bisa misalnya mengklik salah satunya, maka dia akan berpindah ke artikel detail. Dan ini ada empat ini sesuaikan ID-nya dengan data JSON. Nah, berarti di data JSON ini teman-teman harus ada ID per datanya. Jadi semua data-data saya ini sudah ada ID-nya, supaya dia bisa memanggil dan sesuai eh nanti di dalam detailnya, halaman detail lah teman-teman. Maka ini 4 karena dia nomor 4 teman-teman ya, R4, maka dia akan memanggil artikel R1, maka dia akan artikel yang pertama teman-teman. Lalu untuk car list dengan customer dan juga driver itu sama saja dan paling hanya berbeda tampilan saja teman-teman. Dan untuk pemanggilan itu memang di kita buat di dalam customer detail dan akan dipanggil misalnya di customer detail ini ada buat ID, lalu nanti juga di customer JS-nya kita akan memanggil customer ID-nya supaya dia tampil atau berpindah halaman dari customer ke customer detail teman-teman. Juga dia mengimport link ya, linknya untuk berpindah. Kalau customer itu dia misalnya karena ini ada link, maka dia langsung pindah sini teman-teman. Namanya jika klik nama maka dia berpindah ke customer detail lah. Lalu juga oh ya saya lupa untuk yang detail halaman detail seperti artikel detail juga car detail, juga ada customer detail dan driver detail, itu harus dipanggil juga di dalam app JSX-nya teman-teman. Teman-teman bisa membuat baru course-nya, sesuaikan dia sesuai dengan yang lain, disesuaikan saja. Lalu juga nanti berbeda itu di dalam rootpad-nya teman-teman. Di rootpad-nya sendiri itu nanti teman-teman membuat rootpad-nya sesuai misalnya dengan nama card detail dengan tambahan slash titik 2 ID agar dia memanggil ID-nya teman-teman, agar muncul ID-nya seperti itu teman-teman. Seperti misalnya driver, maka dia akan muncul ID-nya teman-teman. Dia akan muncul ID-nya teman-teman. Maka dia akan muncul ID dari yang data JSON yang kita buat teman-teman. Lalu mungkin itu saja penjelasan dari dynamic boot. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.